we just stay here? 'Cause in this kind of weather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tentang sikap tercela. Di antaranya adalah keras hati, godop, dan nifak atau ciri-ciri orang yang munafik. Disimak terus ya. Dadah. Ya oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas 3 subtema, yaitu yang pertama adalah nifak, yang kedua keras hati, dan yang ketiga adalah godop. Oke, kita langsung masuk ke halaman yang pertama, yaitu nifak. Apa itu nifak? Nifak adalah ketidaksamaan antara apa yang ada di hati dengan perbuatan yang dilakukan. Misal, jika orang hatinya kafir tetapi mulut dan perbuatannya beriman, maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai nifak atau munafik. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau misalnya munafik itu adalah pelaku yang melakukan, ya. Sedangkan nifak ini adalah perbuatannya. Jadi orang munafik itu berperilaku nifak. Jadi seperti itu. Nah, nifak ini adalah simpelnya itu dia tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan dia ingkar. Seperti sabda Rasulullah, ada tiga ciri orang munafik, yaitu jika berjanji ia ingkar, jika ia berbicara ia berdusta, dan jika ia berjanji ia berkhianat. Jadi seperti itu. Lalu ada macam-macamnya teman-teman nifak ini. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Apa itu nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi adalah suatu perilaku nifak yang berhubungan dengan keyakinan terhadap Allah, di mana seseorang mengaku beriman kepada Allah tetapi sebenarnya tidak. Nifak i'tiqadi dikenal juga sebagai nifak akbar, ya. Oke. Jadi nifak i'tiqadi ini bisa dikatakan sebagai nifak yang istilahnya itu di pikiran, seperti tidak menampakkan iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab, dan hari-hari akhir. Namun dalam batinnya dia berlepas diri dari semua itu, dari semua dari keyakinannya itu. Jadi dia hanya mengucapkan, oh saya mengaku Tuhan saya Allah, saya mengaku Rasul saya Rasulullah Muhammad SAW, saya mengaku kitab saya Al-Quran, saya mengaku malaikat-malaikat, saya beriman, saya mengakui bahwa akan ada hari akhir. Nah, itu semua mereka tidak sesuai dengan hatinya. Jadi hanya terucap saja, ya. Contoh lainnya itu seperti membenci Rasulullah atau sebagian dari apa yang beliau bawa, merasa gembira dengan kemunduran Islam, ya, dan tidak senang dengan kemenangan Islam. Lalu yang kedua ini ada nifak amali, yaitu nifak yang berkaitan dengan perbuatan, ya. Nah, nifak amali ini derajatnya lebih rendah daripada nifak i'tiqadi, ya. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah. Wasilah di sini dikatakan sebagai perantara kepada dikeluarkannya seseorang dari agamanya. Seperti itu. Pelaku berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya, yang nifak i'tiqadi tadi. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke keras hati. Keras hati dalam Islam adalah qaswatul qalbi atau qaswah al-qalb, yang berarti kekerasan hati atau kebengisan. Keras hati artinya
menurut Islam adalah kekakuan pada hati terhadap nasihat dan pelajaran setelah melihat tanda-tanda Allah dan mukjizat. Hal itu membuat tertutupnya pintu hidayah untuknya. Oleh karenanya, Muslim dianjurkan untuk selalu bertawadu dan rendah hati agar terhindar dari penyakit hati, termasuk keras hati. Jadi keras hati ini adalah suatu momen ketika kita ini udah ada seseorang yang udah emang benar-benar tidak bisa istilahnya tidak bisa dibilangin lah. Jadi nggak bisa kita beritahu dia melawan, kita kasih tahu dia malah makin nyolot begitu. Ngeyel istilahnya tuh ngeyel kalau bahasa sekarang ya. Nah, ciri-cirinya ini ada 5. Tidak terluka jika hatinya jika berbuat buruk. Jadi rasa bersalahnya ketika ia melakukan dosa ini telah dicabut sama Allah. Ya. Lalu yang kedua ini bermalas-malasan ya. Orang yang keras hati ini kerap bermalas-malasan. Karena apa? Karena dia tidak dia tidak merasa dia mempunyai kewajiban begitu. Lalu yang ketiga, dia tidak takut kepada Allah. Itu tadi, balik lagi ke poin kedua. Karena dia bermalas-malasan, dia tidak takut kepada Allah karena dia tidak beriman gitu. Karena dia udah keras hati dan ditutup pintu hatinya oleh Allah. Lalu yang keempat, tidak bertaubat meskipun terkena cobaan dari Allah. Ya, misal dia diuji terus-terusan. Karena ujian ini tidak hanya dari musibah ya teman-temannya. Kita bisa ketahui dari yang lain-lain, banyak musibah-musibah yang berupa nikmat justru. Namanya istidraj. Ya, jadi kita harus hati-hati. Apapun kondisinya itu, mau kita susah, mau kita senang, kita harus senantiasa kembali kepada Allah karena semua itu hanyalah titipan semata. Dan yang terakhir adalah tidak terpengaruh hatinya saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya ayat Al-Quran ini menyentuh hati bagi orang-orang yang beriman. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut kepada yang selanjutnya. Ini adalah godop. Godop adalah salah satu sifat tercela. Biasanya godop menurut bahasa ini berasal dari bahasa Arab, artinya marah atau pemarah. Nah, marah ini teman-teman, ini sebenarnya menjadi sifat wajar ya di kalangan manusia karena manusia memiliki emosi tentunya. Jadi marah ini adalah suatu hal yang biasa, tapi jika bisa dikontrol dengan baik. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, maka itu akan menjadi bumerang buat kita. Itu akan menyerang kita lagi kembali. Jadi seperti itu. Karena orang yang bisa mengontrol kemarahannya, itu biasanya dia pun juga bisa mengontrol hawa nafsunya, sehingga sudah dipastikan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa godop ini harus dikontrol? Karena kalau misalnya kita terus-terusan marah-marah, senggol dikit marah, kena pulpen teman marah, terus ada lagi di jalan naik motor kan, macet, marah-marah, berisik, ada yang klakson-klakson. Nah, kita harus kontrol semua itu. Karena kalau tidak, ternyata marah juga bisa menyebabkan marah juga bisa menyebabkan dampak-dampak kesehatan, teman-teman. Tidak hanya, jadi marah itu tidak hanya penyakit hati. Marah itu juga masuk ke, bisa berefek kepada kesehatan. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Tentunya kalau misalnya kita marah-marah, tensi darah, detak jantung kita menjadi semakin cepat, berdebar-debar ya. Terus karena itu pemompaan darah semakin cepat. Nah, jadi itu bisa menimbulkan resiko darah tinggi, tekanan darah tinggi. Lalu yang kedua, penyakit jantung. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa ketika kita marah, jantung kita akan berdetak lebih cepat karena meluapkan emosi kita.
Nah, yang ketiga ini gangguan tidur. Kenapa bisa mengganggu tidur kita? Lagi-lagi, karena kalau misalnya kita mau tidur, kita membutuhkan sesuatu yang rileks. Nah, bagaimana kita bisa rileks tapi kalau misalnya kita marah-marah memikirkan sesuatu yang enggak, memikirkan sesuatu yang berlebihan, jadi membuat kita marah, di kepala itu kita panas, lalu di jantung kita juga berdebar-debar kencang kan karena kesal. Nah, jadi seperti itu bisa menyebabkan gangguan tidur. Lalu yang keempat ada stroke. Nah, ini teman-teman, stroke dan sakit kepala. Ya, kita harus hati-hati ya. Buat teman-teman semua, mari kita kontrol kemarahan kita supaya tidak berefek kepada kesehatan. Oke, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.